Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tole Iskandar ingin mempresentasikan sejarah berdirinya Mataram kuno. Sebelumnya, saya Reita Alfida, absen 26, ingin memperkenalkan anggota kelompok ini yang terdiri dari Saya Rini Cahyani, nomor absen 29. Nafa Fitiara Canung Tias, nomor absen 22. Saya Fadiala Bita Damayanti, nomor absen 6. Yang terakhir ada Regina Cahya, absen 25, yang saat ini berhalangan untuk mengikuti presentasi dikarenakan sakit. Sejarah berdirinya Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri dan memiliki ibu kota Medang, Ibumi Mataram, dekat Yogyakarta sekarang pada abad 8 hingga abad 11. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pertama kali di Desa Canggal, wilayah sebelah barat Magelang, Jawa Tengah. Pada abad ke-10, Kerajaan Mataram dikenal dengan Kerajaan Medang. Didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Berdasarkan jurnal berjudul Studi Historis karya Sriwijah pada masa Empu Sindok tahun 924 sampai 947 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi dua periode utama. Periode pertama, saat ibu kota Mataram berada di Jawa Tengah, yang diperintah dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti cenderung saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Namun ada masa saat mereka pernah memerintah bersama. Periode kedua, saat pusat kerajaan berada di Jawa Timur, yang berada di bawah kekuasaan dinasti Icana, didirikan oleh Empu Sindok Sri Icana Tungga Dewa Wijaya. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Berikut ini silsilah raja Kerajaan Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang bertahta dari tahun 732 Masehi sampai 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran yang bertahta dari tahun 760 Masehi sampai 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga yang bertahta dari tahun 780 Masehi sampai 800 Masehi. Selanjutnya, yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Sailendra yang bertahta dari tahun 800 Masehi sampai 820 Masehi. Yang keenam ada Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga yang bertahta dari tahun 820 Masehi sampai 840 Masehi. Selanjutnya ada Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani yang bertahta dari tahun 840 Masehi sampai 856 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lakopala yang bertahta dari tahun 856 Masehi sampai 882 Masehi. Selanjutnya ada Sri Maharaja Rakai Watuhumalang yang bertahta dari tahun 882 Masehi sampai 899 Masehi. Yang kesembilan ada Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung yang bertahta dari tahun 898 Masehi sampai 915 Masehi. Yang ke-10 ada Raja Daksa yang bertahta dari tahun 915 Masehi sampai 919 Masehi. Selanjutnya ada Raja Tulodong yang bertahta dari tahun 919 Masehi sampai 924 Masehi. Dan yang terakhir ada Raja Sumba Dyahwawa yang bertahta pada tahun 924 Masehi. Silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur. Yang pertama ada Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok yang bertahta dari tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Yang kedua ada Sri Lakopala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya yang bertahta sejak 947 Masehi.
Yang ketiga ada Makutawangsa Wardana yang bertahan hingga tahun 985 Masehi. Dan yang terakhir ada Dharma Wangsa Teguh yang bertahta dari tahun 985 Masehi sampai 1007 Masehi. Kehidupan politik dan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang toleran dalam hal beragama. Sebab di Kerajaan Mataram lama berkembang agama Buddha dan Hindu secara berdampingan. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Berdasarkan interpretasi terhadap prasasti-prasasti bahwa kedua dinasti itu saling bersaing berebut pengaruh dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Asal-usul dinasti Sanjaya tercantum dalam prasasti Canggal 732 Masehi yang menyebutkan bahwa Sanjaya adalah keponakan Sana, anak dari Sanaha. Dinasti Shailendra sendiri tercantum dalam prasasti Sojo Merto. Isinya menceritakan tentang Dapuntahyang Shailendra. Kerajaan Mataram kuno berdasarkan prasasti Canggal 732 Masehi terletak di atas Gunung Wukir, Kecamatan Salam Magelang. Diketahui bahwa raja pertama dari dinasti Sanjaya adalah Sanjaya yang memerintah di ibu kota bernama Medan. Prasasti itu juga menceritakan tentang pendirian sebuah lingga lambang dewa Siwa di atas bukit di wilayah Kunja oleh Raja Sanjaya pada tanggal 6 Oktober 732. Kehidupan politik dan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Puncak kejayaan dinasti Sanjaya terjadi pada masa pemerintahan Raja Dia Balitung yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia mendirikan Candi Prambanan dan Loro Jonggrang menurut model candi-candi Shailendra. Masa pemerintahan Raja-Raja Mataram setelah Dia Balitung tidak terlalu banyak sumber yang menceritakannya. Yang dapat diketahui adalah nama-nama raja yang memerintah, yakni Daksa 913 sampai dengan 919, Wawa 919 sampai dengan 924, Tulodong 924 sampai dengan 929, sampai Empu Sindok pada tahun 929 Masehi, memindahkan ibu kota kerajaan dari Medan ke Daha, Jawa Timur, dan mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isanawangsa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Pada masa Balitung, aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan melalui Sungai Bengawan Solo. Pada prasasti Wonogiri 903 bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri sungai dibebaskan dari pajak dengan catatan harus menjamin kelancaran lalu lintas lewat sungai tersebut. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Ada banyak peninggalan Kerajaan Mataram kuno, diantaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Pelausan, Candi Kalasan, dan Candi Sewu. Selanjutnya ada sejarah runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mulai banyak menghadapi berbagai masalah yang sangat rumit. Pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi, berbagai masalah inilah yang menyebabkan perpecahan masyarakat yang ada di istana. Bahkan karena berbagai masalah ini tak kunjung menemukan titik terang, terjadilah perang saudara yang mengakibatkan Kerajaan Mataram kuno mulai runtuh. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno ini tentu saja ada beberapa penyebabnya. Berikut ini penyebab-penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan candi-candi tersebut rusak karena lahar letusan gunung tersebut hampir menimbun seluruh bangunan candi. Yang kedua, pada tahun 927 sampai 929 Masehi terjadinya krisis politik.
sehingga menimbulkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Yang terakhir, karena adanya pertimbangan ekonomi, letak kerajaan Mataram jadi berpindah-pindah. Karena di daerah Jawa Tengah yang kurang subur, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur yang memiliki kesuburan serta menjadi jalur strategi untuk perdagangan. Di sini juga ada tertera video sejarahnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terutama ada bahasa yang terbelit sehingga susah dimengerti. Mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.